Hei, Karuizawa. Hirata benar-benar menakjubkan. Dia bahkan mau melakukan semua hal yang tidak dilakukan orang lain. Tentu saja. Meminta bantuan anak-anak yang lain akan membuatnya terlihat lemah. Serahkan semuanya kepada Hirata. Hirata bekerja dengan semangat untuk membawa tenda, berjalan melewati kelompok Karuizawa. Mereka menatapnya dengan penuh kekaguman. Kebetulan, aku juga lewat, membantu membawa beberapa paket. Saat itu kami harus memindahkan toilet sederhana yang sudah kami bangun, jadi kami harus melipatnya karena itu terbuat dari kardus. Aku juga harus membantu. Setelah itu, akan banyak pekerjaan yang harus dipikirkan dan banyak keputusan yang harus dibuat, tetapi untuk saat ini, yang harus aku lakukan hanyalah menunjukkan semangat ingin membantu. Di sisi anak perempuan, Horikita yang sudah memilih untuk diasingkan, mengikuti kelompok di akhir barisan, perlahan dan tanpa suara. Berjalan teratur dalam satu arah, terkadang tetap membuat beberapa gerak-gerik dan kemudian langsung kembali normal. Saat baru kembali dari tempat berkumpul, aku mendapati diriku berjalan berdampingan dengan Horikita. Apa kau tidak dalam suasana hati yang baik? Sejujurnya, aku bisa mengatakan bahwa aku merasa sedikit murung, katakan saja aku tidak dirancang untuk menjadi seseorang yang seperti itu. Tinggal di pulau terpencil, meskipun begitu aku tidak tinggal sendirian melainkan dengan banyak orang yang lain. Sekarang, terlepas dari sesuatu seperti semangat bekerja sama, bertindak sebagai anggota kelompok, jauh dari kemampuan Horikita. Meskipun aku pikir bagus untuk berusaha keras agar berbaur dengan teman sekelas kami untuk memperbaiki diri, namun, mengatakannya dengan keras kepala kepadanya akan sia-sia, jadi aku menahan diri sekarang. Kau tahu, sesuatu yang kau katakan sebelumnya, aku bisa mengatakan bahwa itu terbukti cukup berguna. Berpaling untuk mengatakan kepadaku tentang hal ini, Horikita saat ini membuat wajah yang sedikit lucu. Kemampuan belajarku mungkin tidak termasuk di dalam pertanyaannya, aku sedang membicarakan pembicaraan ini. Aku pikir, sudah diputuskan bahwa aku tidak begitu berguna. Jadi dengan mengambil inisiatif bahwa aku harus mencari Ike dan satu, aku membuat jalan keluarku. Aku tidak keberatan, terutama, apakah sikapku itu benar atau salah. Jika itu mereka, mungkin akan bergerak dengan cepat. Juga mungkin bisa menemukan sesuatu yang bagus. Iya, kau mungkin akan menemukan sesuatu yang bagus, tapi yang lebih penting lagi. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau bertanya? Dia menatapku dengan mata yang melotot kepadaku. Aku memberinya respons seperti, bukan apa-apa, dan aku mengalihkan tatapannya. Saat aku sedikit berbicara dengan Horikita, aku merasakan tatapan seseorang di punggungku. Melihat ke belakang, aku melihat sekilas Sakura sedang berjalan di ujung barisan dan melihat lurus ke arahku. Begitu menyadari bahwa aku memalingkan kepalaku dan menatapnya, dia terlihat bingung dan mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu, tidak ada. Mungkin, aku terlalu memikirkannya. Aku kembali berbalik. Aku penasaran apa yang sedang kelas lain lakukan. Aku sedikit tertarik untuk melihat bagaimana sikap mereka. Jika kelas A dan kelas B benar-benar menggunakan rencana untuk mengendalikan penggunaan poin mereka, kita juga harus melakukannya. Di dalam ujian ini, kita tidak bisa membiarkan terjadinya perbedaan besar dalam jumlah poin. Pada saat itu, aku menyadari bahwa tekad yang luar biasa ini mungkin ada. Dari tatapan serius Horikita sejak dulu. Perubahan perilaku dalam kehidupan seseorang setiap hari muncul karena kelelahan. Ujian kemampuan belajar dapat memisahkan status kuota saat ini, namun satu-satunya pertentangan dalam ujian ini, mungkin untuk melakukan perlawanan sehingga kami tidak akan kalah dari kelas A. Terjatuh dari kelas atas akan sangat mengerikan. Sesuatu yang Cabashira Sensei katakan, aku pikir itu adalah lelucon saat itu, tapi apa kau benar-benar tidak tertarik untuk pindah ke kelas atas? Cabashira Sensei mengatakan beberapa hal saat dia bertemu denganku dan Horikita di ruang konsultasi. Aku tidak akan menyangkalnya, bahkan Ike dan lainnya pun tidak mau tertinggal dari kelas A. Aku senang jika akan ada banyak poin pribadi atau tunjangan setiap bulannya dan aku akan cukup beruntung jika bisa pergi ke kelas A. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang Hirata dan Karuizawa pikirkan, sampai sejauh mana niat mereka yang sebenarnya. Orang-orang yang masuk sekolah ini berpikir bahwa mereka masuk untuk memanfaatkan hak istimewa tersebut. Daripada terlihat tidak puas, dia terbatuk-batuk dan terlihat bingung. Awalnya pada saat penerimaan, masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan seharusnya sudah dijamin oleh sekolah. Sebenarnya, banyak murid yang menunggu hal tersebut. Kenapa kau memilih sekolah ini? Tentang itu, apa aku bisa mengatakan hal yang sama, untuk menggunakan hak istimewa secara langsung dan tanpa ragu. Petik 2. Aku mengerti. Kali ini dia terbatuk dalam ketidakpuasan, dan menatapku dengan tatapan yang tajam. Mungkin Horikita mendaftar di sini karena ingin pergi ke sekolah yang sama dengan kakaknya. Aku pikir seperti itu, jika bukan untuk dirinya sendiri yang harus naik ke kelas A untuk diakui oleh kakaknya. Dengan kata lain, tujuan awalnya di sekolah sudah berubah. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan untuk membongkar masa lalu seseorang. Itu bukan contoh yang bagus. Aku bermaksud menusuknya sedikit lebih dalam, tapi sepertinya dia cepat menyadari niatku yang sebenarnya. Dia mencoba mengetahui masa laluku dengan menganalisis masa lalu orang lain, atau mungkin aku harus mengatakannya dengan menganalisis manusia atau orang lain secara menyeluruh. Itu bukan hal yang menyenangkan bagiku. Aku ingin melakukan sesuatu secepat mungkin. Satu-satunya yang bisa aku katakan adalah bahwa Cabashira Sensei membocorkan informasi tersebut dengan sengaja. Tidak bisakah kau tidak salah paham kepadaku di poin ini? Aku belum menerimamu. Jangan lupakan itu.
Tidak masalah, aku juga tidak berpikir ingin diterima. Tidak lama kemudian, Hirata dan yang lainnya berhenti di dalam barisan. Di sini kau bisa menghalangi sinar matahari dan kau tidak perlu khawatir bisa didengar oleh seseorang di sekitarmu. Hirata dan yang lainnya berhenti berjalan saat mereka masuk sedikit ke dalam hutan dan melanjutkan pembicaraan. Beberapa anak laki-laki berkumpul bersama seakan bersatu dan mulai mengembangkan pemikiran yang berselisihan yang mungkin mereka pikirkan dalam perjalanan mereka ke sini. Bukan hanya Ike, kita semua juga harus bergerak. Jika kita bisa merebut tempat utama dari kelas lain, pada tingkat tersebut perbedaan poin pasti akan lebih besar. Iya, benar, kita harus segera pindah, tapi tidak baik mengabaikan jalan permasalahan saat ini dan membiarkannya begitu saja. Pertama, bukankah kita harus memulai solusi tentang masalah toilet? Itu hanya masalah, apakah kita semua menyetujui? Toilet yang disediakan. Yukimura menatap tajam kepada teman sekelasnya, terutama kelompok anak perempuan. Aku memikirkannya saat kita dalam perjalanan, tapi pertama-tama aku pikir kita harus memasang toilet. Hirata kemudian berbicara dengan Yukimura dengan nada sedikit lebih kuat. Karena kekuatan kata-kata penutup tersebut, sepertinya situasi ini tidak akan berbeda atau bergoyang sedikit pun dari sebelumnya. Jangan putuskan itu sendiri, kau juga harus mendapatkan persetujuan dari Ike mengingat pendapatnya yang berbeda. Biaya pemasangan toilet mungkin merupakan biaya yang diperlukan. Pertama, ada toilet sederhana yang tidak biasa kita gunakan, di kelas ada 30 orang atau lebih. Aku bertanya-tanya apakah kita benar-benar bisa menggunakannya dengan baik tanpa kesulitan. Tentang itu, kita akan memanfaatkannya dengan baik. Tetapi jika menggambarkannya ke dalam beberapa kata, itu tidak berguna. Aku tidak ingin memikirkan dampak terburuk, tapi bahkan jika satu orang hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menggunakannya, pada saat semua orang selesai, lebih dari 90 menit akan berlalu, kemudian baru akan selesai di saat itu. Tidak ada gunanya berasumsi, setiap orang bisa langsung menggunakan toilet dengan cepat, mengingat keputusan sekolah itu lebih mudah digunakan. Mereka hanya menyediakan satu toilet saja. Tidakkah sebaiknya kita memanfaatkannya dengan bijaksana? Aku tidak berpikir seperti itu. Dari mulai pergi, aku selalu berpikir bahwa toilet sederhana itu tidak mungkin. Jika kau bercermin dari sana, bukankah itu benar-benar sebuah petunjuk bahwa pada akhirnya kita harus menghabiskan poin kita dan kita harus belajar bagaimana cara menggunakannya dengan lebih baik? Yukimura-kun pasti mengerti. Mungkin kelas-kelas lain sudah mencapai keputusan yang sama, yaitu tidak memungkinkan untuk mendirikan toilet sementara. Pastinya aku merasa bahwa ujian ini, tidak peduli bagaimana cara kami akan menggunakan poin, akan menjadi saat-saat kritis yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Semua persediaan sangat tidak lengkap sejak awal. Seolah-olah mereka menyarankan agar kau menggunakan poin jika ingin menggunakan tenda atau senter yang hanya bisa digunakan oleh satu kelas saja bila memungkinkan. Itu semua pendapatmu. Selain itu, jika kelas lain memasang toilet, itu akan membuat selisih perbedaan menjadi 20 poin, jika kita bisa bertahan dengan itu. Kita pasti bisa menggunakannya, bukan? Tapi, aku merasa bahwa tidak memasang toilet itu merupakan nilai tambah, itu akan memberikan tekanan stres sambil menimbulkan kegelisahan dan aku juga khawatir dengan kebersihan, jadi setelah penilaian yang objektif, aku berpikir bahwa setidaknya satu toilet harus disiapkan. Sepertinya Hirata sampai kepada kesimpulan yang kuat karena menjelaskannya dengan tenang. Itu bukan tindakan yang akan membuat penolakan dari laki-laki, namun sebuah kepastian untuk persetujuan yang harus diperoleh di akhirnya. Aku rasa anak perempuan bisa tenang dan mempersiapkan diri mereka sendiri dalam ujian. Bahkan Yukimura pun tidak bisa menyangkal hal tersebut. Meskipun sulit menerima, dia bisa mengerti perasaan menjaga poin, tapi sangat sulit untuk bertahan dengan satu toilet sederhana. Teman sekelas penuh dengan berbagai informasi dalam sekejap sampai pada titik di mana bahkan hal-hal yang wajar tidak akan muncul dalam kondisi seperti itu. Yukimura yang tidak tahan melihat tatapan dan keheningan di sekelilingnya, tidak lama lagi akan menyerah. Oke, kalau begitu kita harus memasang toilet. Pada akhirnya pemasangan toilet tersebut disetujui karena Yukimura yang sebelumnya berada di kelompok yang keberatan bersama Ike, dan sekarang sudah menyerah. Horikita, Karuizawa, serta Shinohara dan sisanya menjadi sedikit lega. Sensei, jika kami menginginkan toilet sementara, bisakah menentukan lokasi pemasangannya dengan detail? Jika berada di lokasi yang memungkinkan maka dimanapun tidak akan masalah, kau juga bisa mentransfer ulang kembali setelah pemasangan, tapi hal ini akan memakan banyak waktu, beratnya lebih dari 100 kilo. Cukup mengeluarkan sedikit tenaga. Hirata mendesah lega karena satu masalah sudah terpecahkan. Yang berikutnya adalah, kami sudah pernah mendengar pendapat sebelumnya, tapi aku pikir kita juga harus berkeliling untuk menentukan lokasi berkemah. Konsumsi poin sangat bergantung kepada tempat kita tinggal. Jawaban Hirata bukan karena ketidaksabaran, tapi untuk mencegah reaksi balik dari teman sekelasnya. Segera kami merekrut relawan, tetapi kami pikir tidak. Lebih dari 2 orang yang berkumpul, tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam hutan seperti ini. Ini bisa dimengerti. Aku ingin tahu apakah ada seseorang di antara kita yang sudah terbiasa dengan berkemah. Hirata bertanya sambil menatap dengan secercah harapan. Seperti di dalam manga, pada saat seperti ini hanya ada satu orang yang bisa kau andalkan. Dia melihat ke belakang memeriksa teman-teman sekelasnya, namun tidak ada yang menunjukkan sikap maju ke depan. Lalu, Hakase yang diam sampai sekarang tiba-tiba mengangkat tangannya.
Kami merindukan karakter utama yang didorong oleh keterampilan bertahan hidup oleh ayahnya dan dilatih untuk bertahan sendirian bahkan di dalam hutan sejak kecil. Seketika itu Hakase yang mengkritik, gelisah meminta maaf, tetapi dia masih dibenci oleh semua orang. Erem, aku akan pergi jika itu tidak masalah. Kusida yang secara sukarela memberikan bantuan jika tidak ada yang mau berpartisipasi. Melihat penampilannya, anak laki-laki yang terus terang menolak ikut serta, membuat mata mereka bersinar dan mulai menunjukkan niat partisipasi mereka. Untuk menjadi sukarelawan, aku pikir ada murid yang termotivasi dengan berpihak kepada Kusida dan juga murid yang merasa malu membiarkan perempuan tersebut berinisiatif. Aku juga sedikit mengangkat tanganku. Kira-kira bersamaan saat Hirata mulai menghitung jumlah orang. 11, jika ada satu orang lagi, kita bisa membuat 4 kelompok. Apa kau akan pergi juga? Aku harus menolaknya, tapi tidak biasanya melihatmu bersukarela dengan begitu yakin. Jika kau tidak memiliki peran karena alasan tertentu, kau akan terputus dari kelas. Kemudian, tangan yang diam di sebelahku dinaikkan. Ketika Hirata melihat tangan itu, dia meresponnya dengan lega. Terima kasih, Sakura-san. Kita ber-12 sekarang. Ayo kita membentuk 4 kelompok dengan masing-masing 3 orang. Sekarang pukul 1.30, jadi aku ingin kalian kembali ke sini saat di jam 3 tanpa mempedulikan hasilnya. Kemudian setiap orang boleh bergabung dengan kelompok yang mereka sukai. Dalam sekejap, mataku menjadi kosong di sini. Hei, ngomong-ngomong, Ayano Koji-kun. Kata Sakura yang juga blank karena tidak ada yang memanggilnya, dan sinar matahari ini menyegarkan. Tubuhku butuh energi. Kowenji Rokusuke, orang ini benar-benar akan bekerja sama dengan kelompok pencarian kami. Aku beruntung, bersama anak yang bebas dan gadis yang pendiam. Dengan kedua hal tersebut tidak akan ada kesulitan. Begitu kami melangkah ke dalam hutan, kami dikejutkan oleh tanaman hijau yang subur dan lebat di sekitar kami. Jauh lebih baik jika kami menghindari sinar matahari langsung yang menyerang kami di pantai, tapi tetap saja, kelembaban dan kepengapan membuat panas yang tidak tertahankan. Tiba-tiba, aku merasakan segumpal kesejukan di belakang leherku, seperti kipas yang menerpa. Aku merasa bahwa misi ini akan gagal. Panas, panas dan saat aku memikirkannya, udaranya menjadi semakin gerah. Aku harus berbicara dengan seseorang di sini untuk mengalihkan pikiranku. Bahkan jika itu sedikit saja. Hei, Kowenji. Ah, indah. Bisa berjalan dengan tenang dikelilingi alam. Ini sempurna, keindahan yang mewah. Tidak ada harapan. Sekarang aku tidak bisa berbicara dengannya. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di sekitar sini yang bisa aku ajak bicara. Ini luar biasa. Aku pikir aku hanya mendengar secuil suara di belakangku saat Sakura melompat ke sampingku. Ketika kelompok mengatakan bahwa mereka membutuhkan satu anggota lagi dan aku mengangkat tanganku. Kau mungkin berpikir jika aku belum siap untuk melakukannya. Aku sama sekali tidak memikirkan apapun, sungguh, sama sekali tidak. Kenapa kau mengungkit hal ini? Sekarang, entah bagaimana ini membingungkan. Sakura adalah karakter yang jinak, namun entah kenapa sepertinya dia tidak mundur dari pembicaraan ini. Ketika kami mulai menganggap ini sebagai perjalanan sekolah, dia terlihat sedikit pasif. Aku pikir Sakura akan menjauh, namun meski rasa malu itu terlihat jelas, kami terus berjalan berdampingan. Berjalan dari pantai menuju hutan, dengan kata lain, bergerak menuju bagian dalam pulau, tiba-tiba menghabiskan banyak stamina kami. Ini bukan rute yang sederhana dan nyaman, bahkan akan menjadi lebih buruk dan jengkel di dalam perjalanan. Seolah-olah sedang berjalan di jalanan berbukit dan berkelok yang panjang. Jadi, kenapa kau mengangkat tanganmu dan berpartisipasi dalam penelusuran hutan yang menyusahkan? Yah, karena ada banyak orang di perkemahan, aku merasa tidak nyaman. Aku benar-benar tidak mengerti perasaanmu, bahkan jika hanya ada sedikit orang, tetap saja itu tidak menyenangkan. Sekarang, sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara dengan seseorang, bahkan jika aku menjadi sedikit menjengkelkan. Tapi, Ayano Koji, kau juga mengangkat tanganmu. Sakura mengangkat kepalanya dan membuat wajah bahagia, lalu terlihat sedikit bingung, memberi isyarat. Dengan tangannya dan mengelak dengan suara yang keras. Bukan seperti itu. Bukan begitu, hanya saja tidak banyak orang yang bisa aku ajak bicara, itulah yang aku maksudkan. Sakura terus menyangkal dengan semangat sambil berjalan tergesa-gesa saat. Hei, hati-hati, oh. Saat dia berbicara denganku sambil melihat ke belakang dan ke depan, kakinya tersandung akar dari sebatang pohon besar hingga menyebabkan dia jatuh ke belakang. Dengan tergesa-gesa aku mengulurkan tanganku untuk meraihnya, meskipun akhirnya aku tidak sempat. Apa kau baik-baik saja? Mungkin sedikit sakit. Syukurlah, dia mendarat dengan tangannya sedikit di bawahnya. Hal yang ceroboh namun bukan sesuatu yang serius. Jika kau tidak berjalan dengan hati-hati di hutan ini, kau mungkin akan terluka. Sekarang, pegang tanganku. Terima kasih. Tanpa menolak, Sakura mengangkat tangannya tapi kemudian dia menyadari bahwa tangannya kotor karena kejatuhannya, dia menariknya kembali. Dengan mengabaikan ini, aku meraih tangannya dan memegangnya dengan lembut. Aku minta maaf. Kau tidak perlu meminta maaf dengan sesuatu yang seperti ini. Dengan hati-hati aku menepis tanah dari tangan Sakura. Ngomong-ngomong di hutan ini, sepertinya ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang menginjakkan kakinya di tempat ini.
Pada awalnya aku pikir kami memiliki level petunjuk berjalan di dalam hutan. Tapi, sekarang aku merasa seperti ini tebakan yang salah. Yang penting dan terutama, kami tidak bisa selalu berjalan lurus. Kami harus mendaki untuk mengatasi hambatan di alam. Itu artinya, mengikuti rute yang diharuskan itu tidak berubah meski kami berjalan ke kiri atau ke kanan. Situasi ini berlanjut selama beberapa menit lagi, aku merasa seperti melupakan diriku sendiri, rute mana yang harus ditempuh. Penuntun itu terus melangkah maju sampai ke tingkat tertentu sehingga aku hampir tidak bisa melihat Kowenji lagi. Namun, Sakura terlihat seperti tidak ingin terus berjalan, menatap dengan kabur sambil memegang tangan kiriku, di mana aku menahannya. Sakura, kita harus sedikit lebih cepat, ya. Bingung dengan ucapanku yang tiba-tiba, dia mulai berlari. Aku merasa mau bagaimana lagi. Dia pasti berjalan dengan cepat. Itu Kowenji. Kowenji sama sekali tidak memikirkan tentang kecepatan seorang perempuan, dia terus berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Mengabaikan bahwa dia membawa kami dengan mantap ke wilayah yang tidak dikenal. Di jalan yang tidak diketahui, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengandalkan kaki dan stamina dan mengikutinya. Meskipun begitu, dia tidak akan pernah. Ada apa? Tidak. Apa maksud semua ini? Apa ini sebuah kebetulan? Tidak. Tidak ada yang meragukan dari kecepatan Kowenji. Sebagai contoh, kami memilih tempat untuk perkemahan kami dengan pertimbangan dari seluruh kelompok. Apa itu normal bagi seseorang yang berjalan lurus ke depan tanpa melihat ke kiri atau kanan di wilayah yang asing? Sepertinya Kowenji memiliki tujuan yang cukup jelas dalam pikirannya. Semua perkembangan pesat di wilayah ini mengejutkanku. Ada kemungkinan Kowenji tidak melangkah maju seperti orang yang tersesat. Aku akan mengubah kecepatanku. Jadi aku tidak rela jika tersesat, tapi ada sebuah masalah di sini. Aku harus menemani Sakura agar bisa mencocokkannya dengan kecepatan Kowenji, jadi aku menarik napas dalam-dalam dan bergerak maju. Hei Kowenji, apa menurutmu kita sudah terlalu jauh dari tempat berkumpul kita? Kita mungkin tersesat di sini. Sakura terlihat baik-baik saja dan Kowenji terlihat terganggu saat aku memanggilnya, bayangan Kowenji berhenti dan berbalik untuk menatap kami saat ia memperbaiki helaian rambutnya. Aku ini jenius dengan kemampuan fisik yang sempurna, tidak mungkin aku bisa membuat kita tersesat di hutan seukuran ini. Jika sesuatu terjadi padamu, itu karena kau mungkin telah kehilangan jejakku dan kemudian jujur saja, akan lebih baik jika kau menyerah. Seperti yang aku harapkan darinya, mungkin dengan mengecualikan diriku untuk membuat sebuah pernyataan sebagai seorang laki-laki. Situasi di sekitar sini sama sekali tidak menyenangkan. Aku ingin bertanya kepadamu, orang biasa. Apa kau menganggap ini sangat indah? Berpikir bahwa dia sedang menunjukkan kepada kami tentang sifatnya yang sempurna seperti biasanya, Kowenji membuat senyuman yang bergairah, mengajukan pertanyaan itu kepada kami. Baiklah, wajar jika hutan menjadi tempat yang misterius, meski hampir semuanya terlihat sangat indah. Kurang lebih inilah yang aku rasakan dan mencoba untuk memberitahu. Namun, Kowenji tidak mengharapkan jawaban seperti ini, merasa sedikit kecewa kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Apa yang kau bicarakan? Bukan itu yang aku tanyakan kepadamu. Memiliki kondisi fisik yang sempurna, aku sendiri, bisa bersinar dengan indah di tempat ini. Apa kau tidak mengerti? Jadi saat kau memiliki tubuh yang sempurna, kau harus membuat pernyataan yang membanggakan dirimu sendiri tentang kondisi tubuhmu. Ah, kau benar, aku tidak mengerti. Mungkin karena kepanasan, itu membuat kepalanya menjadi aneh. Jangan pedulikan itu, Sakura. Ya, tidak apa-apa karena Kowenji sering bertingkah aneh sejak awal. Oh. Meskipun itu adalah kebenaran, mengatakan hal yang begitu kasar dengan mudah, anak ini benar-benar. Kowenji memutuskan untuk menguji kemampuan fisikku beberapa waktu yang lalu, jadi dia meninggalkanku dan terus berjalan. Dari sini dan seterusnya aku tidak boleh bertengkar karena sarannya atau permintaannya. Tidak perlu khawatir, apapun yang terjadi di hutan ini itu tidak akan menjadi masalah. Kowenji, apa maksudnya itu? Aku tidak bisa menyebut ini hutan yang alami. Setidaknya pada siang hari, kemungkinan tersesat saat berkeliaran cukup rendah, karena alasan inilah, ada rasa keingintahuan tertentu. Dia meninggalkan pembicaraan yang menggantung dengan kata-kata yang berarti, Kowenji yang sudah kehilangan minatnya kepada kami beberapa waktu yang lalu sudah mulai berjalan kembali dengan cepat. Dengan kecepatannya Sakura tidak bisa mengikutinya. Hei. Yah, Erem, aku merasa lebih baik, jadi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melanjutkan. Sambil berkeringat Sakura memutuskan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki nyali dan mengangkat sarung tinjunya. Ini semacam menentang perasaannya meskipun itu sangat berbahaya. Yang terburuk adalah keputusan Kowenji, tapi Sakura mulai dari sekarang, mencoba untuk bersabar dengan mengikuti langkah Kowenji. Terkadang sosok itu menjadi terlalu lusuh, itu berbahaya, tapi kami harus gigih atas tekad kami sendiri untuk bisa mengejarnya. Aku tidak keberatan dengan usaha yang menyakitkan semacam ini, tapi Kowenji terus berjalan ke depan. Meskipun aku pikir kami tidak akan berhenti kecuali kami keluar dari hutan. Namun tiba-tiba ia berhenti di depan mataku dan menoleh ke arah kami, menarik rambutnya ke atas dengan senyuman yang tidak kenal takut. Bisakah aku mengajukan pertanyaan kepadamu, orang biasa? Lalu, sebelum kami sempat membalasnya, Kowenji melanjutkan. Aku ingin mendengarkan pendapatmu tentang tempat ini. Perasaan seperti apa yang kau dapatkan saat melihat ini di sekitarmu? Apa maksud dari pertanyaan ini, Ayano Kouji?
Tiba-tiba tatapan tajam Kowenji terhalangi oleh punggung Sakura saat dia mendekat dan mendengarkan. Apa perasaanku tentang tempat ini? Izinkan aku melihat ke sekeliling. Pertama, melihat ke sekeliling wilayah. Namun, tidak ada yang aneh dari tempat ini. Terlihat seperti hutan biasa. Dengan sengaja berusaha mendapatkan semacam konfirmasi, apa yang ingin dia coba lakukan.